Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di acara PJJ PTK GPMI yang kedua untuk materi terakhir, materi keempat, yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Alhamdulillah, insya Allah kita melanjutkan materi yang kemarin setelah kita belajar mendalam tentang kajian teori. Kita lanjutkan untuk mendalami metodologi penelitian yang ini menjadi dasar sebagai Bapak Ibu semuanya dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Baik, untuk mempersingkat waktu karena hari ini adalah hari Jumat, jadi biar tidak terlalu panjang lebar, nanti biar banyak diskusinya. Untuk itu langsung saja kita simak bersama pemaparan dari Bapak Siono Setiabudi MSI tentang bab 3 metodologi penelitian. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Pak Budi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku, rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka diklat PJJ, diklat daring ini. Harapannya setelah diklat nanti kita ada yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda pada diri kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin kita telah belajar tentang apa itu kajian teori. Tentunya Bapak Ibu masih ingat bahwa di dalam kajian teori itu minimal yang dibahas ada dua, yaitu teori yang mendasari dan hipotesis. Sedangkan teori yang mendasari yang kita perlukan adalah sesuai dengan variabel yang kita rumuskan, variabel yang ada pada rumusan masalah. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, kita hari ini belajar tentang metodologi penelitian. Harapannya nanti penjenengan tahu apa itu metodologi penelitian di dalam PTK, dan saya sangat berharap Bapak Ibu kita jangan selesai pada daring ini, tapi yang lebih penting kita membuat itu. Baik, untuk menyingkat waktu, bahwa hari ini kita bicara metodologi, kita awali dari jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini menggunakan penelitian action research atau tindakan kelas. Kenapa disebut penelitian tindakan kelas? Karena kita sebagai peneliti bertindak secara langsung di dalam penelitian. Jadi kita sebagai guru bertindak juga sebagai peneliti. Bertindak peneliti secara langsung dalam penelitian dari awal sampai akhir. Jadi kita yang terlibat di dalam penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini kita mencermati objek berupa proses pembelajaran, menggunakan aturan dan metode tertentu untuk meraih data, menggunakan instrumen tertentu, pengamatan, atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Jadi data, informasi itu semua kita tulis, kita orek-orek begitu dalam suatu kertas. Nanti kita data itu menjadi data mentah yang akan menjadi bahan informasi dalam kita menulis laporan. Atau orang-orang yang berkepentingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di dalam action research ini yang terlibat adalah guru dan subjeknya adalah peserta didik. Guru dibantu oleh rekan sejawat berupa kolaborator yang membantu di dalam kegiatan refleksi maupun pengamatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu kalau mau masuk subjek penelitian di dalam action research ini adalah tesnya itu bareng siswa sama SBMPTN-nya yang kita ajar, yang kita kenai tindakan. Jadi subjek penelitian adalah siswa di kelas itu yang kita kenai tindakan. Jadi di dalam PTK tidak ada sampel dan tidak ada populasi. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak pada penelitian formal. Jadi di dalam PTK sampel dan populasi ya kelas itu, kelas yang kita amati yang membuat perasaan Bapak Ibu gelisah di dalam mengajar. Jadi subjek penelitiannya jelas secara keseluruhan, yaitu berupa kelas.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai contoh begini, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 12 IPS 2 Madrasah Aliyah 1 Kulon Progo pada tahun 2020 sejumlah 30 siswa yang dipandang peneliti mempunyai kreativitas dan prestasi belajar yang rendah. Jadi penjenengan nanti dalam buat penelitian, penjenengan ngajar di kelas berapa, katakanlah kelas 10, kelas 11, kedua, atau kelas 7, 8, 9, terserah, monggo. Yang menurut penjenengan membuat Bapak Ibu gelisah. Kegelisahannya dalam hal ini adalah, yang saya tulis di sini adalah, yang mempunyai kreativitas dan prestasi belajar yang rendah. Mungkin kegelisahan penjenengan yang mempunyai disiplin yang rendah, yang mempunyai motivasi yang rendah, mempunyai kemandirian rendah, mempunyai disiplin yang rendah, prestasi belajar rendah, dan sebagainya. Saya ulang lagi, jadi subjeknya adalah kelas yang Bapak Ibu ajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu tempatnya di mana? Tempat dan waktu penelitian. Ini menjelaskan lokasi sekolah di mana Ibu lakukan penelitian, di mana Bapak dan Ibu lakukan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dapat juga ditambahkan jadwal waktu penelitian. Jadi nanti di dalam proposal di sana ditulis, penelitian dilaksanakan di MAN 1 Yogyakarta, jalan apa, dimulai tanggal berapa sampai berapa. Misalkan di MAN 1 Batang, ya penelitian dilaksanakan di MAN 1 Batang, jalan apa, dari tanggal berapa sampai berapa. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita buat jadwal. Jadwalnya misalnya seperti ini, kita rencanakan di siklus pertama tadi, Bapak Ibu ngajarnya misalnya kelas 12 IPS misalnya hari Kamis. Maka hari Kamis jam 3.4 nih Ibu rencanakan, oh materinya tentang mendesain rangkaian alur PCB atau mungkin rangkaian reproduksi atau apa yang menurut pelajaran Bapak Ibu. Nanti Kamis berikutnya tanggal 24 Agustus, ini di kelas yang sama. Kalau ini membuat pelubangan dalam luar PCB. Kamis berikutnya jamnya sama, di kelas yang sama, melakukan kegiatan pengukuran dan refleksi. Ya, apa yang diukur? Ya prestasinya dan kreativitasnya, karena ini tadi judulnya adalah ini prestasi dan kreativitas. Kreativitas dan prestasi tadi sudah. Yang diukur itu di siklus pertama, ini direncanakan 3 kali pertemuan. Kemudian di siklus kedua direncanakan lagi hari Kamis berikutnya, jamnya sama, kelasnya sama, dengan materi yang masih sama, merangkai komponen PCB gitu. Berikutnya nanti di pertemuan yang ketiga dilakukan pengukuran dan refleksi. Apa yang diukur? Prestasi dan kreativitas. Selain itu di hari 1, 2, 3 setiap siklus ini juga diamati Bapak Ibu mengajar. Kalau dalam hal ini menggunakan metode atau media apa, diamati sudahkah Bapak Ibu mengajar sesuai dengan metode atau medianya, nanti diamati. Kalau belum sesuai bagaimana Bapak Ibu? Direfleksi. Nanti didiskusikan sama teman sejawat sebagai kolaborator tadi. Oh ternyata Bapak tadi di pertemuan pertama belum menggunakan langkah 1, langkah 2 belum dilakukan. Nanti di pertemuan berikutnya langkah 1, langkah 2 dilakukan dan seterusnya. Kemudian di pertemuan siklus ketiga sama lagi, jamnya sama, kelasnya sama, waktunya sama. Ini misalkan desain pengemasan alat, uji coba dan finishing. Dilanjutkan pertemuan 1 dan 2 dan refleksi. Terus begitu. Sampai penjenengan puas. 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada umumnya penelitian itu hanya 3 siklus, 2 atau 3 siklus saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini jadwalnya. Lalu di bab 3 juga harus dibuat desain penelitian. Desainnya yang bagaimana? Penelitian ini menggunakan adaptasi dan model kemis jam target yang terdiri dari 4 komponen, yaitu model kemis jam target ini. Penelitian PTK itu diawali dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Perencanaan itu Bapak dan Ibu ini merencanakan membuat RPP, kemudian membuat alat evaluasi, membuat instrumentasi, dan sebagainya, semua yang diperlukan. Kemudian tindakan itu pelaksanaan pembelajaran di kelas menggunakan yang Ibu rencanakan, RPP-nya, langkah-langkahnya itu dilaksanakan.
Kemudian saat Ibu melakukan tindakan tadi diobservasi, dilihat. Nanti di checklist, ini sudah dilakukan belum, siswanya bagaimana di checklist. Baru dari hasil observasi tadi direfleksi, didiskusikan sama kolaborator yang Bapak Ibu ajak. Oh ternyata tadi siswanya masih rame, kreativitasnya belum ada dan sebagainya, untuk dilakukan penyempurnaan di dalam pertemuan berikutnya atau siklus berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keempat komponen tersebut disebut satu siklus atau satu putaran yang terdiri dari tadi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini gambarnya seperti ini. Jadi diawali dari perencanaan dulu. Tadi sudah membuat RPP, membuat instrumen, menyiapkan alat, bahan, dan sebagainya, membagi kelompok, dan sebagainya. Kemudian dilaksanakan di dalam kelas. Ini bisa, kalau dalam jadwal tadi 3 kali pertemuan. Setelah itu baru diamati. Baru diamati terus didiskusikan, direfleksi. Oh ternyata belum sempurna. Direncanakan lagi. Terus dilaksanakan lagi, diamati, direfleksi lagi. Sudah siklus kedua. Belum bagus lagi, direncanakan lagi yang lebih bagus. Dilaksanakan, diamati, direfleksi, dan seterusnya sampai PTK ini dianggap, dipandang oleh peneliti dianggap cukup. Ini model kemis dan target. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini penjelasannya. Di dalam siklus pertama atau siklus 1, perencanaan ini yang dilakukan peneliti adalah menyusun RPP yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tentang menganalisa kerusakan barang komponen ini tadi karena bergandengan dengan judul. Di RPP-nya dibuat menggunakan metode apa, pendekatannya apa, alatnya apa, di situ nanti ditulis. Jangan sampai Bapak Ibu nanti judulnya menggunakan project based learning, nanti di situ pendekatannya inquiry nggak cocok. Makanya dalam membuat judul, membuat apa sangat berkaitan dengan RPP. Kemudian tahap perencanaan ini membuat RPP, membuat lembar kerja LKS, apa yang harus dikerjakan siswa. Membuat 2 lembar observasi, karena harus mengobservasi kreativitas dan observasi capaian proyek dalam hal ini. Nanti kalau misalkan prestasi ya lain lagi. Membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Jadi penjenengan nanti ngajar diamati, diobservasi. Betul enggak Bapak Ibu ini saat ngajar menggunakan metode yang telah direncanakan? Nanti diamati oleh observer, teman sejawat. Kalau belum betul nanti direfleksi di Bahatbu tadi di langkah 3 belum dilaksanakan atau di langkah 5 belum begitu. Nanti di pertemuan berikutnya atau siklus berikutnya untuk dilaksanakan. Kemudian membuat lembar observasi untuk mengukur kreativitas. Dalam hal ini tadi kan kreativitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir membuat lembar alat ukur untuk mengukur prestasi. Bapak yang Ibu saya hormati, tadi tentang perencanaan. Kemudian pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini peneliti atau guru dibantu satu orang observer. Orang observer itu orang yang diajak mengamati, bisa teman sejawat, minimal orang yang tahu tentang pelajaran Ibu. Kalau saya kelas pelajaran keterampilan, ya saya ngajak guru keterampilan, kebetulan ada 3, saya ajak semua yang 2 itu. Nanti penjenengan, kalau misalkan guru matematika yang ngajak guru matematika atau guru fisika atau guru yang dipandang tahu tentang yang Bapak ajar itu. Mengamati segala aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar ini pada saat itu berlangsung 3 kali, nanti di jadwalnya 3 kali. Setiap aktivitas selama proses belajar mengajar berlangsung dicatat agar dapat informasi yang sebenarnya. Nanti yang dicatat, tadi kan tentang apa itu aktivitas siswa. Kreatifnya misalkan anak ramai sendiri, anak tekun, anak mengerjakan, anak kreatif, dan sebagainya. Nanti ada lembar instrumennya. Dicatat semua. Kemudian melaksanakan tindakan attention dan observasi. Berdasarkan perusahaan penelitian, dalam perusahaan penelitian yang ada di RPP itulah Bapak Ibu melaksanakan tindakan atau action class itu. Ini semua mesti dasarnya pada RPP. Selama melaksanakan penelitian tindakan kelas, dilakukan pengamatan oleh Ibu Bapak sendiri. Penjenengan dibantu observer.
Untuk melakukan pengamatan itu sebaiknya Bapak Ibu dibantu teman sejawat. Tadi sudah ngomong Pak Di, yang disebut observer tadi. Sehingga pengamatannya lebih objektif. Kalau nggak ada yang bantu ngamati kan nggak objektif. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa langkah-langkah semua sudah, tapi sebenarnya belum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam pelaksanaan tindakan kelas itu perlu disiapkan hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu mengorganisasi kelas. Misalkan pas pelaksanaan tindakan, kelasnya dibagi kelompok. Bapak Ibu dibagi kelompok, misalkan satu kelompok 5 orang, 6 orang, atau 4 orang, dan sebagainya. Siapa yang melakukan observasi dan yang mencatat atau mengambil data di lapangan di dalam kelas itu selama pelaksanaan berlangsung. Jadi Ibu siapkan instrumentasi tadi. Instrumennya siapkan, siapa yang harus ngawasi. Misalnya yang ngawasi peneliti atau guru yang bersangkutan boleh langsung diamati. Kalau dibantu observer nanti dibantu seorang observer. Observernya diberikan tugas. Bu, Pak, nanti saya pas mengajar diamati perilaku saya mengajar menggunakan apa itu metode problem based learning, diamati urutannya ini sudah belum, nanti dicentangi. Oh ini belum, ini sudah, dan sebagainya. Kemudian siapa yang mengamati dan bagaimana bentuk alat instrumennya. Jadi yang mengamati siapa, alatnya harus disiapkan. Dalam hal pelaksanaan PTK siswa harus dilibatkan, jelas. Jadi dalam mengamati PTK kita mengajar seperti apa adanya. Jadi ngajar seperti kita ngajar, tidak ada bedanya. Hanya ngajar sambil penelitian. Di situ tetap PBM tetap berlangsung. Hanya penjenengan dan observer mengamati, mengambil data. Jangan disetting kelasnya, kelasnya biar alami saja. Alami, diambil data sesuai dengan keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya dilakukan pengamatan. Siklus 1 tadi terdiri dari 3 pertemuan, yaitu untuk proses belajar mengajar, untuk mengamati kemajuan proyek, untuk menilai proyek, dan untuk melakukan pengukuran kreativitas. Dalam hal ini tadi judulnya kan prestasi dan kreativitas. Yang diamati antara lain, misalkan judul ini, maka yang diamati yang proses belajarnya mengajar, menggunakan metode project listening dalam hal ini. Sudah belum Bapak Ibu menggunakan proses listening, diamati, dicentang-centang. Dilihat kemajuan proyeknya, ini berupa kemajuan di minggu pertama, minggu 2, dan sebagainya berkaitan prestasi. Penilaian proyek berkaitan dengan prestasi. Dan pengukuran kreativitas ini karakter. Jadi karena ini kan yang dinilai prestasi dan karakter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian langkah berikutnya refleksi. Pada tahap ini, peneliti bersama observer melakukan diskusi untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang telah berlangsung dan menyusun rencana tindakan pada siklus berikutnya. Jadi nanti setelah diamati, dicatat, ditulis, antara observer, guru teman sejawat tadi, berdiskusi dengan peneliti, dengan guru yang mengajar. Pak, Bu, tadi ternyata selama siklus 1 itu belum ada perubahan. Perubahannya sedikit kan punya data semua. Pak, Bu, ternyata Bapak dan Ibu tadi belum sesuai dengan rencana yang direncanakan dalam MPP dan sebagainya. Nanti selanjutnya kelemahan-kelemahan itu diperbaiki pada siklus berikutnya. Jadi di dalam siklus berikutnya direncanakan. Siklus pertama tadi siswa belum kreatif, mungkin tugasnya terlalu ringan, dibuat tugas yang agak menantang. Di siklus pertama tadi Bapak Ibu guru belum sesuai dengan rencana urutannya, direncanakan disesuaikan dengan rencananya. Di siklus pertama tadi siswa masih banyak yang rame, direncanakan agar anak aktif dan lain sebagainya. Ini disebut satu putaran. Jadi direncanakan, dilaksanakan, diamati, direfleksi, disebut satu putaran atau satu siklus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa, guru, suasana kelas, dan seterusnya. Jadi di dalam refleksi itu yang dibahas siapa Bapak Ibu? Siswa yang diteliti, kelas itu, penjenengan yang meliti dan diteliti, suasana kelas, dan kejadian yang ada pada kelas. Semua ditulis. Dengan menggunakan pertanyaan, bagaimana, mengapa, dan apa. Bagaimana kok siswanya masih ramai, siapa yang
paling rame, misalkan begitu, tindakan apa yang akan kita susun dan sebagainya. Kemudian mencatat kekurangan dan kelemahan yang ada, tadi sudah saya katakan, dan refleksi itu kurangnya apa, lemahnya apa, nanti diperbaiki pada siklus berikutnya, pada rencana berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan pengamatan dan pelaksanaan itu, maka refleksi dilakukan sendiri atau lebih baik dengan guru sejawat. Berdasarkan refleksi inilah Bapak Ibu guru melakukan kegiatan lagi untuk siklus berikutnya. Hal ini dilakukan bila dalam pelaksanaan pertama hasilnya masih belum maksimum. Misalkan kita merencanakan nilainya rata-rata 7, ternyata belum 7. Misalkan kita rencanakan kreativitasnya ratanya baik, belum baik. Itu diperbaiki pada siklus berikutnya. Perencanaan berikutnya ditentukan dilakukan perubahan-perubahan atau pengembangan perencanaan termasuk perubahan atau pengembangan RPP. Jadi RPP yang pertama tadi misalnya belum bagus, misalnya di RPP dibuat kelompok, satu kelompok 5 orang, ternyata 5 orang terlalu gaduh. Maka direncanakan di RPP berikutnya satu kelompok 4 orang dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu setelah satu putaran atau siklus itu kita laksanakan, kita menginjak siklus berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 2, siklus ketiga, dan seterusnya ini mengacu pada siklus sebelumnya. Jadi masalah yang timbul dalam pembelajaran dan masa pada siklus 1 diperbaiki pada siklus 2. Masalah yang timbul pada siklus 2 diperbaiki pada siklus 3 dan seterusnya. Kegiatan pada siklus 2 dan 3 itu merupakan penyempurnaan dari siklus sebelumnya. Sampai dipandang siklus ketiga atau keempat menurut Bapak Ibu sudah dirasa baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah dilakukan refleksi tadi kan ada perbaikan atau rencana baru. Upaya perbaikan untuk perencanaan atau perencanaan baru untuk kegiatan siklus berikutnya dilakukan atas dasar hasil refleksi. Perencanaan baru itu dilakukan perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan dalam RPP. Untuk siklus berikutnya menuju siklus selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu akhir tindakan. Biasanya setelah 3 kali putaran PTK itu dianggap sudah cukup. Bisa diakhiri dan dilaporkan hasilnya. Lalu apa yang harus dilaporkan? Yang dilaporkan adalah setting kondisi lokasi, hasil pelaksanaan tiap siklus, hasil pengamatan atau kemajuan yang dicapai, hasil refleksi, itu terjadi perbaikan dan perubahan, pembahasan hasil terhadap usulan siklus, misalnya memaparkan tabel, persentase, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbagai perubahan di dalam refleksi itu yang perlu dicatat adalah siswa. Misalkan ini, hasil belajar harian, hasil belajar tengah semester, hasil belajar semester, dan sebagainya. Misalkan motivasinya, motivasi terhadap proses belajar mengajar, aktivitasnya, catatan portofolio, perubahan sikap, dan lain sebagainya. Kemudian terhadap guru, misalkan peningkatan pengetahuan, pengelolaan kelas, kepercayaan diri, peningkatan keterampilan mengajar, kecekatan, kemampuan dalam proses mengajar, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi sudah satu siklus, sudah satu putaran. Untuk siklus kedua, ketiga itu memperbaiki dari putaran pertama, siklus ketiga itu memperbaiki dari putaran kedua, dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti dalam merekam data yang dibutuhkan. Secara umum, bagian ini menjelaskan tentang informasi yang menyangkut indikator yang terdapat dalam tindakan. Misalnya hidupnya diskusi siswa, proses keteraturan diskusi, penggunaan alat, dan sebagainya. Di samping itu, pada bagian ini peneliti juga mengemukakan proses refleksi.
Kemudian cara mengetahui hasil belajar, prestasi belajar, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini contoh lembar yang diperlukan. Lembar observasi misalnya model project based learning meliputi lembar pelaksanaan pembelajaran berbentuk checklist 1, 2, dan 3. Ini berguna untuk menandai ada dan tidaknya kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penggunaan metode project based learning ini. Kemudian lembar observasi capaian proyek yang berguna untuk melihat kemajuan proyek, dalam hal ini tadi kan proyek. Dalam setiap minggunya berbentuk checklist, minggu 1 seberapa, minggu kedua seberapa, minggu 3 dan seberapa, dan seterusnya. Kemudian lembar pilihan proyek pembelajaran berguna untuk melihat hasil proyek siap berbentuk checklist 1 sampai 4. Misalnya selesai 4, agak selesai 3, setengah selesai 3, sepertiga selesai 2, sama sekali belum 1, dan sebagainya. Kemudian lembar mengamati aktivitas kreativitas dilakukan berbentuk checklist dengan nilai 0 dan 1, misalnya digunakan untuk mengetahui kegiatan siswa yang berkaitan dengan kreativitas. 0 tidak dilakukan, 1 dilakukan, dan sebagainya. Tergantung instrumen yang Bapak Ibu perlukan di dalam pembuatannya atau pembuat judul tadi. Kemudian analisis data. Data yang telah terkumpul guna mengetahui seberapa besar keberhasilan tindakan penelitian diperlukan suatu analisis. Secara umum, bagian teknik pengolahan data menjelaskan informasi yang menyangkut indikator dalam suatu tindakan. Misalnya hidupnya diskusi, keteraturan alat, penerapan metodenya, hasil belajarnya, dan sebagainya. Itu dianalisis. Data yang diperoleh dalam hasil penelitian berupa hasil catatan di lapangan atau hasil observasi berupa raw data yang berupa oret-oretan itu. Setelah itu dilakukan reduksi data yang bertujuan untuk merangkum, memfokuskan, menyederhanakan, dan menstaffer data. Langkah selanjutnya dilakukan analisis. Nanti bagaimana dalam caption berikutnya. Contoh misalkan data kreativitas belajar siswa. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur peningkatan kreativitas belajar siswa dilakukan setiap akhir siklus 1, 2, 3. Pada siap pengukuran menghasilkan skor kreativitas belajar untuk mengejar tugas proyek dengan skor maksimum 100. Misal, kemudian dibuat kriteria. Misalkan kriterianya 0 sampai 20 itu sangat kurang, 21 sampai 20 kurang, 41 sampai 60 ini cukup, 61 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Jadi dibuat kriteria kreativitas tadi. Jadi setelah dirata, kesimpulannya 60% siswa berkriteria baik, berkreativitas baik, dan sebagainya. Hasilnya misalkan 60% ratanya, berarti kan 60% siswa kreativitasnya baik atau dikatakan kreatif. Nanti misalkan hanya 50% berarti kreatifnya cukup. Nanti dibandingkan di siklus kedua, misalkan ratanya ketemu lagi 70%, oh berarti kriterianya baik. Berarti kan ada peningkatan. Di siklus ketiga misalnya 81 kriterianya sangat baik. Berarti terjadi peningkatan dari baik menuju sangat baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian juga di dalam observasi prestasi belajar, data observasi evaluasi belajar berupa nilai tugas proyek dalam ini proyek, dianalisis dengan mendefinisikan kegiatan belajar telah dilakukan siswa dengan menggunakan lembar pilihan proyek. Kalau Bapak Ibu yang dinilai ulangan harian, ya ulangan harian. Kemudian dibuat kriteria seperti tadi, misalkan 0 sampai 20, kurang, 20 ini sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Itu rata kelas, misalkan rata kelasnya misalnya 70, maka kesimpulannya prestasi belajar di kelas A ratanya baik. Nanti di kelas 2 juga dirata lagi, ratanya ternyata 80. Berarti prestasi belajarnya ratanya di kelas A tadi sangat baik, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah dianalisis, direduksi, kemudian dibuat indikator keberhasilan penelitian ini yang buat penjenengan, yang buat Bapak Ibu. Indikator keberhasilan PTK merupakan ukuran atau patokan dalam menentukan apakah penelitian dilakukan berhasil atau tidak. Yang membuat Bapak Ibu sekalian, patokannya ini,
Misalkan begini, terjadi peningkatan kreativitas belajar siswa pada setiap siklus. Jadi siklus 1, 2 misalkan ratanya 50, 52, 55. Oh, berarti terjadi peningkatan, indikatornya begitu misalkan. Terus rata skor kreativitas belajar pada kegiatan akhir siklus ketiga baik, pada siklus ketiga kategorinya baik. Misalkan begitu. Kemudian terjadi peningkatan rata skor proyek, nilai prestasi tadi. Ratanya naik dari 50, 60, 70. Aktivitas belajar menjalankan proyek pada siklus ketiga mempunyai kriteria baik. Ini semua yang buat Bapak Ibu. Pelaksanaan metodenya mempunyai kategori baik. Bapak Ibu tadi kan diamati, misalnya siklus pertama Ibu belum baik, siklus kedua agak baik, siklus ketiga baik. Berarti sudah masuk kategori yang Bapak Ibu indikatorkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, contoh indikator variabel, misalkan indikator kemandirian belajar. Misalnya begini, indikator kemandirian belajar ini misalkan ketidaktergantungan terhadap orang lain, memiliki percaya diri, berlaku disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, melakukan kontrol diri. Ini dibuat data checklist. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu sudah mengajar, di situ diamati, oh atas nama A, itu wah anak itu aktif tidak tergantung lain, centang 1. Oh anak itu percaya diri mengerjakan, centang 1. Anak itu berdisiplin, centang 1. Oh anak itu ramai saja tidak tanggung jawab, centang 0. Orang itu tidak inisiatif, centang 0. Melakukan kontrol diri, iya, centang 1. Dan seterusnya. Nanti baru dirata di kelas 1. Bapak dan Ibu sekalian, dibuat tabel seperti ini. Misalkan indikatornya mandiri itu apa? Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah nanti misalkan atas nama A, 1 ini dilakukan enggak? Kalau dilakukan ya, klik. Yang indikator kedua dilakukan enggak? Klik kemudian dibuat skor. Misalnya katakan skornya 6. Siswa B terus skornya katakanlah 4. Skor C 5, D 5. Kemudian dibuat rata di sini, rata. Kesimpulannya pada siklus pertama, indikator mandirinya misalnya 50, kemudian dilihat tadi Bapak Ibu sudah membuat seperti ini tadi. Nah, kriteria tadi, oh rata-rata 50, berarti kategorinya baik, gitu, dan seterusnya. Kemudian nanti di siklus kedua sama A piro itu, misalnya yang pertama berapa? Tadi 50, setelah dirata jalan 60. Kemudian di siklus kedua dilihat di tabel sini 60 tadi. Oh, berarti 60. Berarti masih kategori cukup. Terus berikutnya terus sampai terjadi peningkatan. Pak, bagaimana kalau kategorinya cukup? Misalnya kategorinya tetap 60 ini 70 kan masih baik, berarti Ibu cara membuat kriterianya perlu perpanjang lagi, misalkan 0 sampai 10, 10 sampai dan sebagainya, atau 15. Jadi terjadi perbedaan antara setiap siklus, terjadi perbedaan. Bapak dan Ibu yang hormati, misalkan yang berikutnya indikator aktivitas belajar siswa. Antara lain orang yang mempunyai aktivitas belajar yang baik itu bagaimana indikatornya, memperhatikan, mau bertanya, mau menjawab, mau pendapat, mendengarkan, memecahkan soal, bersemangat, dan sebagainya. Dibuat tabel seperti tadi, dibuat yang ini, nanti dihitung ratanya, baru disimpulkan, oh ternyata pada siklus 1 ini, apa itu aktivitas belajarnya, nilainya 60, dilihat di tabel, 60 tadi kategori baik, gitu, dan seterusnya, di siklus 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, misalkan kita ingin mengukur indikator motivasi belajar. Motivasi belajar itu menurut Pak Hamzah Uno ini indikatornya ada 6 ini. Adanya hasrat untuk berhasil, ada dorongan, ada harapan, ada penghargaan, ada kegiatan yang menarik, ada lingkungan belajar kondusif. Dibuat instrumen tadi yang seperti kotak-kotak tadi. Nanti dimasukkan, dicari ratanya dan sebagainya. Kemudian diolah dari data tadi, diolah, dimasukkan di tabel ini, diolah,
Ketemu raratanya baru disimpulkan, oh ternyata motivasinya kategori cukup, sedang, atau tinggi sesuai dengan yang Bapak Ibu kategorikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi tentang bab 3, bagaimana cara membuat instrumen seperti itu. Nanti monggo silakan membuat instrumen sesuai dengan judul Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu judulnya, katakanlah judulnya yang kemarin. Misalkan mengukur kemandirian, maka Ibu mencari referensi mana yang diacu, kemudian dibuat instrumen dan lain sebagainya. Sementara gitu, Pak, monggo silakan berdiskusi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Apik, mana ini? Monggo Mas Apik. Baik, terima kasih Pak Budi untuk penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk materi ketiga tentang metodologi penelitian, kami persilahkan langsung bisa lewat chat atau bisa langsung ditanyakan. Monggo silakan. Silakan. Silakan, monggo Bapak Ibu, tak ngambil banjir dulu. Saya nanya ya Pak ya. Ya silakan, monggo Bu. Begini Pak Budi. Ya. Kalau misalnya saya rencanakan siklus 1 itu hari Senin, Kamis, Senin lagi, karena seminggu kan hanya 2 kali. Nah itu terus dijeda dulu untuk ke siklus 2-nya atau lanjut saja? Ya lanjut Bu, lanjut nggih. Lanjut sampai selesai siklus berikutnya nggih. Jadi misalkan Ibu ketemunya Senin, Senin, Kamis, minggu berikutnya Senin, Kamis, berikutnya langsung begitu dilanjutkan terus. Oh, jadi terus begitu ya, tidak ada jedanya ya. Nanti Ibu rencanakan setiap siklus itu berapa pertemuan, monggo. Misalkan di minggu pertama itu 2 pertemuan, boleh nggih. Monggo silakan, itu enggak masalah. Kalau 3 berarti 9 pertemuan, berarti hampir 5 minggu ya? Ya hampir 5 minggu berarti nggih, betul. Oh iya. Ya. Makasih Pak, terima kasih. Nggih, monggo Ibu. Ibu dibuat nggih Bu nggih. Siap. Halo, Pak. Nggih. Pak, siapa ini lupa saya. Nggih, monggo Bu, Pak. Dari baru Pak. Ya, monggo Pak. Putus-putus ya? Tuh, masih putus-putus Pak. Ya, sekarang dengar, monggo Pak. Sudah Bapak chat ke saya tuh. Jadi di Google EGP itu Pak. Halo? Gimana? Halo, nggih. Jadi untuk metode penelitiannya yang saya bikin itu tuh sama dengan pertanyaan Ibu tuh berarti 9 siklus juga ya Pak. 9 kali pertemuan juga jadi itu. Iya, 9. Kalau satu ya tinggal Bapak rencanakan berapa. Misalkan setiap siklus 4 ya boleh, Pak. Tapi minimal 2 atau 3, nggak boleh satu pertemuan, nggak boleh setiap siklus. 2 atau 3 kali, Pak ya. Ya, minimal itu. 4 ya boleh, nggak masalah, nggih. Terus poin-poinnya tadi saya agak terlambat Pak, maksudnya metode penelitiannya poin-poin pertama ini itu apa yang harus saya bahas tuh Pak nanti? Oh nggih, tak bahas lagi nggih. Jadi di dalam metode penelitian itu yang pertama itu adalah dibahas jenis penelitiannya dulu. Jenis apa? Kan jenisnya jelas action research apa Pak? Kan jenisnya jelas action research. Nanti penjelasan tinggal nulis yang perlu ditulis di bab 3 toh? Ya. Ya di bab 3 itu
nanti Bapak yang pertama ditulis adalah jenis penelitian. Di situ dijelaskan jenis penelitian action research melibatkan kolaborator, misalkan guru bahasa Indonesia siapa gitu, di situ dituliskan, Pak. Halo, putus nih Pak ya? Ya, enggak, terus benar. Nah, setelah itu baru setting tempatnya dan kelasnya. Kelas berapa, tempatnya di mana, begitu. Yang pertama, misalkan subjek penelitiannya di kelas 12 IPS, siswa MAN 1 Batang misalkan, sejumlah 30 siswa yang dipandang panjenengan, yang dipandang oleh Bapak Ibu mempunyai apa itu prestasi yang rendah, itu yang ditulis. Itu subjeknya, kemudian ditulis waktu dan tempatnya. Kapan Bapak ingin melakukan penelitian? Misalkan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Oktober 2020. Tempatnya di MAN 1 Batang kelas 10A misalkan gitu. Setelah itu baru Bapak rencanakan jadwalnya. Misalkan direncanakan setiap siklus itu 3 pertemuan. Maka katakanlah hari Senin jam 1-2 kelas A materinya apa? Hari Senin berikutnya tanggal 8 kelas A jam 1-2 materinya apa? Hari Senin berikutnya tanggal 9 ditambah 7. Tanggal 16 kelas A lagi materinya apa, dilakukan pengukuran dan refleksi di situ. Demikian seterusnya, Pak. Kemudian dibuat desain penelitian. Desain penelitian itu menggambarkan berapa siklus penjenengan yang akan dilakukan, siklus 1, 2, 3. Di dalam siklus 1 itu terjadi perencanaan, tindakan, terus observasi, refleksi, ditulis semua di situ yang direncanakan. Siklus 2, 3 juga direncanakan. Setelah itu di metodologi dibuat juga instrumennya. Instrumennya apa, misalkan mengamati prestasi ya disiapkan instrumen prestasi, mengamati motivasi ya disiapkan instrumen apa itu motivasi. Selanjutnya dari instrumen tadi dilakukan, diactionkan, diambil data. Datanya diambil, ambil data prestasi, ngambil data motivasi, misalkan begitu, baru dianalisis. Setelah dianalisis, oh ternyata prestasinya begini, oh ternyata motivasinya begini. Dan seterusnya sampai apa yang Bapak Ibu standarkan terpenuhi. Di dalam metode yang ketiga metodologi itu juga di sana dicantumkan indikator penelitiannya, keberhasilannya, misalkan terjadi peningkatan setiap siklus, atau di akhir siklus 3 kategori baik, atau 67% dari metodologinya telah dilakukan dan sebagainya. Yang buat indikator Bapak dan Ibu sekalian. Begitu Bapak. Monggo selanjutnya kalau oke. Nanti Bapak Ibu bisa membaca materi yang sudah saya upload, monggo. Dipirsani di situ ada PPT-nya, ada penjelasannya. Sudah saya upload di di PJJ, monggo silahkan dilihat. Ada pertanyaan dari chat itu Mas Sapek. Oh, nggih, tak lihat Pak. Dari Bu Asih. Atau saya bacakan, dibacakan Mas Sapek. Punya saya belum muncul Pak, coba kalau 3 siklus saya bacakan aja mungkin catekel. Kalau 3 siklus dari Bu Asih Widyastuti ini, kalau 3 siklus itu sudah termasuk yang prasiklus atau belum ya Pak? Yang kedua, karena 9 pertemuan berarti materinya sudah terlewat mestinya Pak. Maksud saya tidak hanya 1 materi saja. Betul begitukah? Ini sedang briefing ini Pak madrasahnya. Ya, begini Bu Asih. Prasiklus itu kan saat Ibu ngajar pertama sebelum penelitian sebagai dasar untuk penelitian, itu prasiklus. Belum termasuk. Jadi siklus pertama misalkan 3 pertemuan berarti pra-nya belum. Pra itu kan penjelasan ngajar yang pertama untuk dasar membuat penelitian tadi. Oh ternyata siswanya prestasinya rendah, maka penjelasan rencana penelitian itu belum termasuk prasiklus, belum termasuk siklus. Terus berikutnya
Mestinya Pak, maksud saya tidak hanya satu materi. Ya, monggo berarti nanti di judulnya Ibu jangan kompetensi A begitu. Jadi nilai mapel tertentu saja kalau begitu. Jadi misalkan begini, upaya meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar mata pelajaran biologi, jangan kompetensi reproduksi, jangan. Kalau 9 tapi nanti materinya berbeda, reproduksi kan ganti materi kan nggak match dengan apa itu dengan judulnya. Jadi judulnya jangan kompetensi reproduksi, tapi judulnya mata pelajaran penjenengan saja. Begitu Bu Asih, matur nuwun. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Silakan, Pak Ibu. Bu Resti mungkin mau bertanya tentang metodologi atau yang lain. Monggo silakan. Halo, saya mau tanya Pak. Monggo. Ya, silakan. Saya Pak Ahmad dari Tasikmalaya Pak. Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Ya. Ya ini berkaitan dengan mata pelajaran saya Pak, pelajaran eksak mungkin kimia. Kimia, ya Pak. Ya itu rencananya mau untuk penelitian PTK, tapi untuk praktek kira-kira bisa nggak Pak ya? Bisa Pak. Praktek. Bisa. Kalau begitu Bapak judulnya gini Pak, halo Pak Ahmad. Ya, gimana Pak? Pak Ahmad cocoknya menggunakan metodenya project based learning, bukan problem ya, project based learning atau inquiry kalau praktek. Jangan praktek betul. Ya. Jadi Bapak menguasai project based learning, Pak? Saya belum buka-buka lagi, Pak. Oh ya. Nanti penjenengan cocoknya kalau praktek project based learning, di situ siswa nanti diajak berpikir bersama untuk membuat project, misalkan begitu. Iya betul. Jadi nanti kalau project based learning itu prinsipnya urutannya begini Pak, nanti sebentar saya tak carikan di materi saya. Ya Pak. Sekalian di-share itu langkah-langkahnya Pak ya, yang project based learning. Yang project based learning, langkah-langkahnya nggih penjenengan nanti sebentar tak mencari punya saya Pak. Saya kemarin baru ngajar di mahasiswa saya tentang project based learning. Jadi project based learning itu urutannya ada sedikit Pak. Jadi langkahnya yang pertama, penjenengan melakukan pertanyaan yang mendasar tentang kimia itu. Siswa diajak berpikir. Pada saat ini penjenengan lakukan siswa diajak pertanyaan esensial, misalnya bagaimana cara membuat apa itu kokonat. Itu apa yang untuk sirup itu apa Pak? Itu yang putih-putih loh ya. Dek kelapa itu apa itu? Nata de coco. Nata de coco. Ya. Atau siswa misalkan diajak untuk membuat semir berdasarkan bahan karbon itu. Pertanyaan ini memberikan penugasan kepada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas, Pak. Penjenengan bisa mengambil topik yang realistis, misalkan membuat semir, membuat nata de coco, melihat fenomena yang ada di sekitar sekolahan. Begitu, Pak? Iya. Kemudian ini teknologi kan, apa yang akan digunakan dan sebagainya. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, ajak siswa penjenengan dalam mendesain proyek itu. Oh, kalau membuat nata de coco itu caranya bagaimana? Monggo diajak penjenengan yang lebih perso, saya nggak tahu. Ajak siswa penjenengan ini apa itu membuat semir, misalkan semir, alatnya apa, langkahnya bagaimana, bahannya apa dan sebagainya gitu. Diajak membuat proyek gitu. Kemudian setelah mendesain dibuat jadwal, diajak menyusun, misalkan minggu pertama membuat timeline menyelesaikan proyek, terus diajak membuat bagaimana deadline penyelesaian proyeknya, membuat semir tadi misalkan. Terus siswa juga diajak cara-cara membuat semir, membuat cara yang lebih efisien, cara baru dan sebagainya. Kemudian siswa sambil itu dibimbing cara membuat dan sebagainya. Kemudian siswa itu diminta, kenapa kok
membuat semir alasannya apa, nanti dibimbing. Ya, ya. Setelah itu langkah berikutnya dimonitor kegiatannya Pak, dimonitor. Oh ternyata minggu 1 sesuai dengan timeline yang direncanakan tadi. Minggu 1 sudah mulai mungkin merencanakan, minggu 2 apa nyampur, minggu ketiga apa dan sebagainya. Nanti sesuai yang rubrik rencanakan, misalnya minggu 1 apa-apa, minggu 2 apa-apa dan sebagainya. Baru tahap berikutnya dilakukan uji, dilakukan asesmen Pak. Ini berguna untuk mengetahui, oh ternyata proyeknya sudah tahu sekian persen, relevansinya dengan materi sekian persen dan sebagainya. Itu langkah-langkahnya Pak Ahmad tadi dari Tasikmalaya. Kemudian setelah itu di Tasikmalaya, yang terakhir dia lakukan evaluasi kegiatan Pak. Evaluasinya itu berguna untuk Pak, untuk menemukan cara-cara baru. Ternyata tadi cara membuat semir itu begini-begini dengan caranya, oh ternyata hanya begini lebih baik dan sebagainya. Itu tentang apa langkah-langkah di dalam proses learning. Saya kira lebih baik itu. Kalau kimia itu cocoknya project business atau inquiry Pak. Begitu Pak Ahmad, terima kasih. Boleh nanya lagi Pak? Ya, monggo. Ya, ini kaitannya dengan tadi kan siklus ya Pak ya, ada siklus 1, ada siklus 2, bahkan sampai siklus 3 itu ya Pak ya. Nah itu nanti berarti tahap untuk yang siklus 1, misalkan contoh tadi yang bikin semir ya Pak ya. Itu siklus 1 berarti itu kategori persiapan segala macam itu bisa dimasukkan siklus 1 atau iya siklus 1. Siklus 1 tadi misalkan proses membuat itu Pak, membuat semir itu baru masuk siklus 1. Dalam siklus 1 tadi semua Pak, dari langkah perencanaan sampai mengevaluasi. Jadi langkahnya tadi kan project business tadi kan siswa diajak untuk Pak, apa itu diajak mendesain. Jadi mendesain proyek tadi langkah-langkahnya itu diajak. Jadi dari siklus 1 sampai evaluasi itu dari merencanakan sampai evaluasi itu sudah masuk siklus 1. Halo, gimana Pak? Putus Pak ya? Halo? Halo Pak Ahmad, ya ini saya dengar suaranya, dengar. Ya? Halo, gimana Pak? Halo. Ini saya dengar ini ya, terus. Bagus Pak, silakan. Barangkali Pak siapa tadi? Pak Ahmad tadi dari Tasikmalaya. Ada masalah di mikrofon atau di mic, di speakernya. Nanti cek lagi. Monggo Pak. Silakan Pak. Halo Pak Ahmad ya ini ya. Atau mungkin dilewati dulu, monggo yang lain silakan. Halo, nggih. Awan sinyal. Dari Pak Indra dari Dicat itu Mas Afek. Ini ya. EGP ini ada masukan ke untuk metode pembicaraan teks dari Indra. Indra gini, nggih. Nggih, monggo Pak Indra dilakukan saja Pak, sesuai dengan urutan yang saya kirim di itu, nanti penjenengan bisa menulis urutannya di dalam metodologinya dari setting tempat sampai analisis data. Monggo Pak Indra, disesuaikan dengan judulnya kemarin Pak Indra. Kemudian Bu Asih, ya Bu, metode penugasan atau resitasi ini termasuk metode pembelajaran, metode penugasan atau kalau di dalam apa itu Bu Asih ini ya, pertanyaan Bu Asih, metode penugasan itu kalau di dalam kita waktu kuliah itu sering namanya metode resitasi, Bu. Metode resitasi. Ini termasuk metode pelajaran. Nggih, betul. Monggo yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang lain. Monggo. Bu Resti. Iya Pak Budi, mau tanya nih. Oke, monggo Bu Resti. LKS dan lembar observasi. Saya agak kesulitan untuk membuat
lembar LKS dan observasi yang mengacu ke arah nanti judul PTK kita. Karena setiap saya lihat PTK orang itu tergantung gayanya masing-masing mungkin ya. Tapi ada keacuan kita untuk misalnya seperti lembar observasi yang mengarah yang sesuai yang benarnya gitu. Ada nggak acuan kita, Pak? Itu yang pertama. Ya, begitu juga LKS. Enggak ada ya, Pak ya? Artinya itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap siklus dari siklus prasiklus dulu, baru siklus 1. Kan mulai dari perencanaan, perencanaan dulu, pengamatan, baru nanti pelaksanaannya. Ya. Nah, setiap kita dimulai dari itu, setiap siklus itu nanti pada waktu pelaksanaannya tuh cenderung kan tidak seperti yang kita bayangkan. Biasanya banyak kendala dan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Contoh misalnya siklus 1 kita inginkan waktu pelaksanaannya itu sudah kita arahkan, misalnya anak-anak itu kita sudah siapkan LKS, kita sudah siapkan observasi dengan observer yang kita dampingi, yang maksudnya yang didampingi. Tetapi pada saat itu kita lupa bahwa kita sedang melakukan PTK. Nah, biasanya saya cenderung mengabaikan hal-hal yang penting. Contohnya seperti foto-foto dan lembar observasinya tidak sempat dicek dan tidak sempat, pokoknya terabaikan. Gitu, Nah, iya itu. Nah, ada nggak kiat-kiat Bapak Budi untuk memberikan supaya kita tuh ada poin-poin penting pada saat siklus 1 masuk, siklus 2 masuk, siklus 3 masuk, itu ada kiat-kiat khusus untuk bisa kita tidak melupakan sesuatu yang penting-penting tadi itu, Pak. Terima kasih Bu Resti. Yang pertama, penjenengan kan sudah membuat judul, Ibu. Katakanlah judulnya upaya peningkatan prestasi dan apa kemarin itu motif kemandirian, Iya, oke. Nah, Bu Resti berarti membuat instrumen kemandirian. Tadi kan sudah ada indikatornya kemandirian yang di tampilan Pak Udi ini tadi. Bu Resti membuat tabel list seperti yang Pak Udi tadi, ada A, B, C, D, E, F, tekon sampai 6. Nah, itu yang pertama. Harus 6. Enggak, kemandirian itu kan indikatornya ada 6, Bu. Itu coba Ibu persan itu di yang itu memang harus 6 ya, Pak ya? Ayo Ibu, yang acuh teorinya siapa, Bu? Ini kan teorinya UNO ini ada orang dikatakan mandiri itu bila tidak tergantung, memiliki kepercayaan, berlaku disiplin, tanggung jawab itu. Katakanlah ini gitu, Bu ya. Ibu membuat list dulu. Listnya seperti ini, bisa dilihat di monitor Ibu, Contoh indikator bisa, Nah, Ibu baru membuat ini, Bu. Yang ini tadi, ini ya, yang tabel ini. Tabel ini kan ada 6 ini, Bu, indikator kemandirian ini. Iya. Nah, nanti sambil mengajar ngajak observer. Pas Ibu menjelaskan, observernya suruh nyentangi. Oh, ternyata atas nama Agus ini tidak tergantung orang lain dalam mengerjakan, dicentang. Oke. Yang kedua, atas nama Budi ini tergantung orang lain, berarti 0 dan sebagainya. Jadi berdasarkan ini tadi indikator, Ibu centang-centang di tabel tadi. Nah, terus kan nanti dijumlah di sini, atas nama A ini jumlahnya misalkan 10, 6. B 5, nanti kan dirata, Bu. Iya. Dirata. Nah, ini supaya tidak lupa, memang dalam penelitian Ibu siapkan, makanya tadi instrumen itu penting, Ibu. Observer itu penting. Nah, selain ini baru instrumen untuk mengamati kemandirian, Ibu. Masih Ibu nanti menggunakan metode EGP itu indikatornya apa? Misalnya indikator EGP itu A, B, C, D. Itu kan yang diamati, Ibu. Bukan siswa loh ini. Yang mengamati observernya temannya Ibu. Misalkan misalnya indikatornya ada 6 juga, Bu. Berarti langkah pertama dilaksanakan. Langkah 2 dilaksanakan. Langkah ketiga dilaksanakan dan lain sebagainya. Kalau tidak nanti dibahas,
direfleksi dibahas Bu Risti tadi yang langkah ketiga belum. Maka di pertemuan atau siklus berikutnya itu dilakukan. Misalkan langkah ke-6 penutup tadi belum loh Bu, nanti di siklus berikut dilakukan. Itu pentingnya observer. Jadi Ibu harus mempersiapkan lembar refleksi, lembar observasi itu harus disiapkan. Termasuk prestasi Bu. Nanti Bu kan perlu mengukur prestasi. Misalnya prestasi membuat apa kemarin itu cerita. Indikator misalnya ada A, B, C. Kalau Ibu itu yang dilakukan Ibu sendiri bisa setelah diajarkan suruh membuat cerita di indikator. Oh ternyata atas nama Agus ini A, B belum dilakukan jumlahnya segini, C, D belum dan sebagainya. Itu berupa nilai prestasi itu nanti. Jadi kiatnya Ibu harus membuat lembar instrumen ini. Kemudian dalam siklus Ibu, prasiklus itu sebenarnya kan tidak ditulis di dalam PTK. Prasiklus itu kan yang menjadi Ibu kegelisahan Ibu. Misalkan Ibu ngajar di minggu 1, minggu 2. Gelisah, oh ternyata siswanya itu kok disuruh membuat cerita nggak bisa. Oh sekarang mau treatment, kita teliti menggunakan metode EGP. Nah, itu prasiklus itu tadi kan berupa data-data atau kegelisahan Ibu tadi berupa persentase. Baru dilakukan siklus pertama, Ibu rencanakan sekian pertemuan. Siklus 2 sekian pertemuan, siklus 3 pertemuan. Di siklus pertama tadi kan diukur Ibu. Diukur, oh ternyata di siklus pertama tadi sudah bisa membuat cerita misalkan 30%. Siklus kedua sudah bisa membuat cerita 50%. Siklus ketiga 60%. Artinya kan tak terjadi peningkatan dengan metode EGP. Dari 30, 40, 50 terjadi peningkatan. Di dalam PTK tidak harus perfect semua tuntas, begitu tidak Bu. Yang penting terjadi peningkatan di setiap akhir siklus. Dengan tindakan tertentu terjadi peningkatan. Begitu Bu Risti? Iya Pak, berarti untuk lembar observasi dan LKS itu tergantung si peneliti ya Pak ya? Ya tergantung peneliti. Penjenengan kemarin kan bilangnya mau interpretasi sama mandiri. Seperti berarti apa Bu Risti nyiapkan. Gimana Bu? Kalau untuk observer juga tergantung peneliti juga. Observer nanti Ibu kasih lembar yang Ibu rencanakan untuk dicentang-centang. Iya, berarti tergantung kita juga ya. Iya, observer itu kan fungsinya hanya membantu Ibu. Ibu. Gitu Bu Risti, ada gambaran Bu Risti? Iya, ada gambaran ada. Terima kasih Bapak. Oke, monggo. Membuat Bu nanti sharing sama Pak Budi, insya Allah jadi Bu nanti sambil sharing. Iya, nanti bisa chat WA atau email nanti sharing sama Pak Budi, insya Allah sampai jadi Bu. Oke, terima kasih. Amin. Oke. Monggo yang lainnya. Bu Endah mungkin atau Bu Wiwi yang mau bertanya? Ini Pak Indra, ini ada chat Pak. Oh iya. Oke, Pak Indra, coba Pak Indra bisa dipersani di laptopnya. Tabelnya tadi ini mengacu pada indikator Pak Indra. Indikatornya kan ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini lah. Kemudian dibuat tabel seperti ini. Misalkan atas nama A, yang 1 sudah lakukan centang saja, yang 2 belum strip, 3 sudah, 4 sudah, berarti skornya kan 5. Dan seterusnya. Begitu Pak Indra, nanti bisa dilihat di di materi yang sudah saya kirim. Intinya tabel ini memudahkan Bapak Ibu dalam mengamati. Begitu Pak Indra. Terima kasih. Monggo yang lain. Yang lain monggo. Bu Wiwi, Bu Endah, yang di belakangnya Bu Resti, mungkin mau bertanya? Pak, nyambung dikit deh Pak. Iya, monggo Bu. Pernah kita ikut seminar dengan kementerian. Kalau settingnya di semester ini, eksekusinya di semester depan Pak. Nggak bisa di semester ini juga karena luring tetap lebih
lebih lengkap untuk mengumpulkan datanya dibanding kalau saat daring seperti itu. Jadi sementara kami yang bertiga ini mau nyetingnya dari semester 1 tapi eksekusinya tetap di semester 2 nanti. Boleh Bu, boleh. Jadi Bu sekarang siapkan aja proposal dulu dari bab 1, 2, 3. Nanti baru di action di semester depan, itu lebih baik. Iya. Memang kalau daring itu, daring itu sebenarnya bisa untuk Mbak Pitan dengan banyak tipe, banyak judul, tapi kalau belum terbiasa mungkin ya mengalami kesulitan, karena nggak tatap muka dengan siswa, Bu. Ibu, betul Ibu? Iya, betul Pak. Kemarin yang bisa daring itu penelitiannya level itunya kualitatif Pak. Nah kualitatif itu kan nggak sesederhana kuanti gitu Pak. Jadi kami membaca yang kuanti saja. Memang kalau daring kalau berpengalaman agak mengalami kesulitan Bu. Saya ini ngajari mahasiswa yang tak ajar itu juga gitu. Wah, Pak kalau ini daring susah gitu. Ya besok yang penting proposalnya dulu, nanti saat ketemu semester depan tinggal tindakan kan Bu, nanti tinggal. Kalau proposalnya jadi kan tinggal 30%. Betul Pak, siap Pak, insya Allah jadi Pak, insya Allah. Ya, nanti Pak. Sampai diskusi chat saya atau email saya Bu. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, makasih banyak juga Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Dilanjut monggo. Nyambung lagi Pak. Monggo. Itu judul ada nggak Pak sekarang batasan maksimal katanya bertambah nggak dari tahun-tahun kemarin gitu? Ya 8 sampai 15 kata begitu Bu. Yang 15 kata ya maksimal. Tapi judul itu enggak anu kok Bu, enggak urgent kok Pak. Enggak urgent sekian kata ya? enggak. Ya. Yang penting di situ kelihatan variabelnya Bu. Kelihatan variabelnya dan metodenya. Ya. Misalkan prestasi motivasi kan jelas variabel. Metodenya misalnya project based learning gitu. Yang jelas variabel dan tindakannya harus kelihatan. Dan siswanya ya Pak ya? Ya siswanya. Tadi apa, tindakan apa, siapa kemarin ini? Iya. Matur nuwun Bu. Terima kasih Bu. Sama. Monggo yang lain silakan. Ya Pak Indra, silakan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Sinyal barangkali. Ditulis saja Pak Indra, ditulis Pak. Halo, monggo Pak Indra, tak tunggu Pak Indra. Pak Indra mungkin ditulis saja Pak. Kayaknya nggak jelas sih. Mungkin jauh juga nih Pak Yasin. Jauh sinyalnya nggak baik. Ini saya kalau nggak pakai HP juga putus terus ya Pak. Ini dari kemarin mana tuh Pak Indra itu? Di Sumatera sana ya Pak. Kepulauan Rio atau mana itu Pak? Kepri kelihatannya. Ya. Yang lain Pak Ibu. Sinyalnya tergantung ini. Sinyalnya tergantung. Tergantung apa Bu? Tergantung angin Pak. Mana angin membawa tuh Pak Bu Enda tuh. Ya monggo Bu Enda. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Monggo Bu Enda.
Mic-nya Ibu, mic-nya dibuka dulu Ibu. Di unmute dulu. Ya, terima kasih silakan. Pak. Yang mau saya tanyakan yaitu tindakan di setiap siklus yang kita lakukan itu rencana akan 3 siklus. Kemudian setiap siklus itu ada 3 kali pertemuan. Yang kita lakukan di pertemuan pertama kita menyajikan materi. Kemudian di pertemuan kedua juga materi. Apakah di pertemuan ketiga kita khusus untuk penilaian apa ada sisipan materi di pertemuan ketiganya? Oke, itu aja Bu Indra, Ibu siapa tadi? Bu Iya. Indra, Setiap siklus satu. Ya maksud saya Bu. Pertemuan itu. Begini Bu. Jadi di dalam siklus yang Ibu rencanakan, katakanlah satu siklus 3 kali pertemuan. Maka pada siklus pertama itu Ibu kan menyampaikan materi. Tapi materinya harus sesuai dengan metode yang Ibu rencanakan di dalam judul maupun dalam RPP. Harus sesuai Bu. Iya. Kemudian di dalam Ibu menyampaikan tadi, Ibu juga diamati oleh observer. Teman sejawat tadi, betul nggak Bu Indah ini ngajar sesuai dengan rencananya, sesuai dengan apa urut-urutannya, misalkan menggunakan project based learning, urutannya kan ada 6 tadi. Sudah sesuai belum? Diamati oleh observer, misalkan begitu. Terus di pertemuan kedua, dilakukan materi lagi, tentunya juga tidak boleh melenceng dari dengan metode yang Ibu rencanakan juga. Boleh di situ Ibu sambil materi, sambil mengamati, sambil mengevaluasi boleh. Di siklus 3 iya Bu. Di siklus 3 Ibu bisa mengamati, memberikan materi dan sebagainya. Jadi fleksibel saja, monggo terserah Ibu. Yang jelas Ibu rencanakan di dalam siklus itu 3 kali pertemuan. Kalau untuk memudahkan ya yang pertama materi, kedua materi, ketiga materi sambil dilakukan evaluasi. Baik itu evaluasi prestasi yang mau diukur atau apa itu mengukur karakter atau mengukur apa itu perilaku Ibu menggunakan metode itu. Itu Bu, yang jelas fleksibel saja. Begitu Bu Indah, terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi bagi si peneliti kami di siklus ketiganya berarti penilaian. Kalau untuk yang menilai kita teman sejawat itu memang setiap pertemuan mengamati, mungkin yang pertemuan pertama mengamati kesiapan siswanya mungkin bisa itu ya Pak ya. Itu sebenarnya hanya fungsinya tidak untuk menilai Ibu loh Bu. Itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai kontrol bahwa metode itu telah Ibu laksanakan. Jadi jangan sampai nanti Ibu menggunakan problem based learning, ternyata langkah-langkahnya belum Ibu lakukan. Itu untuk mengontrol saja. Dan itu nanti dilaporkan di dalam laporan penelitiannya, dilaporkan pada siklus 1, misalkan 70% langkah-langkah metode problem based telah dilaksanakan. Itu ada laporannya. Begitu Bu Indah? Ya, jelas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Budi. Ya, monggo Bu Resti. Nanya itu tadi yang berhubungan dengan Bu Enda, tuh saya jadi teringat mengenai lampiran-lampiran setiap siklus. Itu kan itu di bab 4 ya. Foto-foto yang dilampirkan oleh kita dalam setiap kegiatan siklus demi siklus itu sebenarnya ada syaratnya enggak? Misalnya setiap pertemuan dalam setiap siklus itu harus ada sekian foto atau berapa banyak gitu. Enggak Bu, yang jelas itu hanya bukti ontentik gitu loh Bu. Bukti ontentik bahwa Ibu melaksanakan siklus, fotonya 2, 3, 4, 5 enggak apa-apa. Kalau saya biasanya hanya 3 sampai 4 gitu aja. Yang penting langkah-langkahnya ada, evaluasinya ada, pengamatan guru ada, refleksinya ada. Jadi nanti di dalam laporannya di situ kan bukti ontentiknya kan
oret-oretan itu loh Bu, oretan prestasi, motivasi, oret-oretan tentang pengamatan mengajar, refleksi itu semua dicantumkan. Di siklus pertama itu ABCD. Nanti kalau Ibu menghendaki bisa saya kirimkan contohnya gitu. Nanti email saya saja Bu, tak kasih contohnya. Iya, siap Pak, siap. Jadi misalnya foto ya setiap siklus itu fotonya kalau saya hanya 45 lembar saja. Oh, hanya 45. Iya, Pak. Jangan sampai Ibu nanti ngajar mau foto jebret-jebret nanti anaknya itu merasa diamati. Jadi dalam penelitian itu siswanya enjoy ya, tetap belajar mengajar dan sebagainya. Iya, jadi yang saya lihat PTK orang foto-foto itu lampirannya lebih banyak daripada isi bagian yang terpenting. Enggak perlu Bu, itu kan hanya instrumen pendukung saja. Itu hanya bukti otentik bahwa Ibu melakukan penelitian dengan foto ini gitu. Mungkin 4 atau 5 jepret enggak cuma. Oh, oke, Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih Bapak Ibu, monggo. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya udah. Ayo Bu Pak Indra, saat ini Pak Indra, untuk kerjasama boleh enggak dengan guru mapel lain? Boleh Pak Indra, yang penting paham tentang mapelnya Bapak. Boleh. Jadi boleh. Misalkan dengan guru bahasa Inggris, Pak Indra ini kan guru bahasa Indonesia kayaknya. Dengan guru bahasa Inggris atau guru bahasa Arab boleh. Yang jelas paham dengan yang materi Bapak. Kadang-kadang banyak. Boleh Pak Indra. Iya, nggak apa-apa terlalu detail. Yang penting kita kan memahaminya dengan baik. Kan makanya kita perlu bertanya. Contoh tuh Bapak kan nanti mau ngasih contoh-contoh itu, observer, contoh itu. Nah, kalau garisannya kan aku out-outan. Observer begini, observer begini. Malah jadi banyak. Sementara ada observer yang sederhana. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Iya, maksudnya makanya observer yang. Oh, Bapak Ibu masih ada? Bu Resti mau bertanya? Monggo Bu Resti. Sebenarnya Bu Resti ini target saya harus jadi nih Bu. Iya Pak, siap Pak, siap. Harus jadi. Ya. Nanti saya bimbing Bu, ya monggo Ibu. Iya Pak, atur nuhun banget Pak, atur nuhun banget. Saya siap Pak, bab 1 sudah sedang. Nah, boleh Bu, besok kita sharing ya. Walaupun tidak daring gini Bu, silahkan. Saya senang kalau teman itu membuat. Kalau enaknya Pak, sharingnya lewat email atau lewat mana Pak? Kalau boleh WA, email ya boleh, saya penak WA ya boleh. Oh, WA juga bisa kan kok? Boleh, pokoknya beres. Kalau WA cepat. Tapi saya mau akan penelitiannya nanti di tahun depan ya Pak. Boleh, nggih, monggo silakan Bu. Pokoknya saya punya target yang tak ajari harus bisa membuat. Iya Pak, amin amin. Ada sekarang bawa. Monggo Bapak Ibu yang mau. Sebentar. Silakan. Biasanya Bu Mela ini enggak ada nggih? Ada, Bu Mela. Ada nggih. Bu Mela mau bertanya tidak nggih? Silakan Bapak Ibu. Di unmute dulu Bu Mela, di unmute. Monggo Bapak Ibu. Atau Pak Maulana biasanya. Pak Maulana ada nggak ya? Pak Maulana kayaknya tidak ada. Nggak ada ini tidak Pak. Ada. Okay. Barangkali juga ada informasi ini ada mungkin semacam nanti
ada lanjutan begitu Pak. Cuma kita nanti ada untuk menyaring atau memfilter bagi yang memang sudah melaksanakan, kemudian nanti kita ada tingkat lanjutannya itu kira-kira gimana Pak Budi untuk yang untuk... Boleh Pak, tapi yang jelas gini, Bapak Ibu sekalian, saya itu punya obsesi begini, saya ngajari orang itu jangan selesai sampai di sini ya. Saya akan bahagia, saya akan bangga ketika Bapak Ibu nanti bisa membuat terus naik pangkat gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai bab 1 bab ini 1 sampai 3 proposal, nanti Bapak Ibu mau bab 4 pelaksanaan penelitian, saya dengan senang hati mau saya mengajari atau pakai forum resmi seperti ini lah, monggo lah. Yang penting saya tuh gini loh Pak Yasid, pokoknya sing tak ajari aku kudu iso gitu loh. Ya. Ya. Nah, mungkin nanti kita juga akan mungkin ngobrol atau diskusikan kemarin yang katakanlah boleh dikatakan alumni yang kemarin itu kita kita lihat yang katakanlah layak untuk dilanjut dan dilaksanakan, terutama melaksanakannya itu nanti kita komunikasikan pada mereka-mereka yang sudah membuat gitu. Nanti baru kita diskusikan sama Pak. Ini ada chat dari Bu Giarti Pak, tak jawabnya dulu Pak. Oh iya. Bu Giarti, untuk pembelajaran daring terkadang sulit untuk pengamalan, betul Bu. Makanya saya sarankan untuk selama daring ini Ibu membuat rencana bab 1, bab 2, bab 3. Nanti kalau sudah tidak daring tinggal pelaksanaan saja, pelaksanaan tindakan untuk dibuat laporan. Kan tinggal kalau sudah sampai proposal itu kan tinggal 30%. Yang penting kan bab 1, 2, 3, bab 4 itu kan hanya paling 5-6 lembar, bab 5 itu 1 lembar, selesai kok sudah selesai. Oke, begitu Bu Giarti. Monggo Pak Yasid dilanjutkan. Ya, monggo Mas Taufik. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Atau dicukupkan karena sudah 10:30? Biar Pak Budi bisa persiapan khutbah nanti. Monggo. Sudah cukup? Kalau sudah cukup ya monggo. Dicukupkan ya Pak? Ya kalau cukup saya tak matur dulu Pak. Oke, monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita telah melangsungkan bab 1, bab 2, bab 3. Kemarin kita sudah ketemu 4 kali pertemuan. Saya sangat berharap saudara-saudara saya, saudaraku, Bapak Ibu guru, dimanapun berada yang ikut di klub BJJ ini, saya sangat berharap panjenengan semua mau membuat dan mau mencoba. Sebagai sejarah begini Bapak Ibu, saya dulu ya baca buku terus ikut kursus kayak gini. Yang pertama saya nilainya 0, tidak diakui. Yo mergane belum tepat gitu. Setelah saya nyoba-nyoba, oh ternyata PTK itu mudah. Sebagai pengalaman ada sahabat saya orang Bantul sana. Dia itu dulu buat itu apa Mas itu sulit. Setelah saya ajari sekarang dia nantang saya. Ayo Mas buat jurnal gitu. Ternyata PTK-nya dia sudah diakui terus. Jadi sebenarnya tidak ada kata sulit Bapak Ibu. Yang ada itu hanya berani mencoba. Jadi saya harapkan panjenengan semua berani mencoba membuat PTK. Nanti bisa sharing karena kita sudah menjadi saudara selama 4 hari ini, sudah sharing sama saya. Tidak harus resmi gitu, enggak. Bisa chat WA dan sebagainya. Harapannya panjenengan nanti bisa membuat. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada 4 hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin kalau hanya daring tidak bisa maksimum seperti kita bertemu tatap muka ini, namun saya masih membuka kesempatan, silahkan kita ngobrol-ngobrol tentang PTK. Begitu Pak Yasid dan Mas siapa tadi? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Yono Setiabudi MSI atas pemaparannya dan selama 4 hari ini sudah memberikan kita banyak
pembelajaran baru, materi baru, bahkan ilmu-ilmu baru. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Pak Siono Setiabudi. Dan kami mewakili panitia juga, saya mewakili moderator. Bila mungkin ada kesalahan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama 4 hari ini memandu jalannya meeting atau PJJ ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harap silaturahmi masih bisa berjalan walaupun mungkin nanti sudah tidak seinten 4 hari ini nggih. Dan ditunggu hasilnya PTK-nya yang insya Allah bakal dipandu total oleh Pak Budi. Dan saya yakin insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan dengan lancar, baik, dan hasilnya maksimal. Gitu. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi dari Pak Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Pak Edi sudah masuk tadi, kita panggilkan dulu barangkali sebagai Pak Tutup juga. Pak Edi, halo Pak Edi. Monggo Pak Edi, ada. Oh, udah ada lagi ya, tadi sudah masuk ya. Oh. Kayaknya nggak ada Pak Edi. Tadi udah masuk, tapi mungkin ada kesibukan yang lain. Ya sudah, terima kasih Bapak Ibu, terutama lagi Bapak Budi, dan Mas Afik juga ini sebagai panitia. Nanti kita akan support, akan berikan fasilitas, memfasilitasi Bapak Ibu semua agar bisa mengembangkan diri, dan mudah-mudahan nanti bisa lancar semua. Dan harapan Pak Budi tadi, monggo kita bersama-sama saling mendukung. Ini ada Bu Resti yang sama Bu siapa tadi, Bu Wiwi itu yang satu instansi, Bu Endah itu nanti monggo bareng-bareng di dalam instansi, maupun juga nanti kita tanpa menutup kemungkinan di grup Telegram meskipun kita jauh di sana, ada yang Pak Indra dan seterusnya. Terima kasih semua Bapak Ibu, Pak Budi dan Mas Afik. Kita tutup pada hari ini dengan bersama-sama kita baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita jumpa lagi dan silahkan jangan lupa gabung di Telegram, di informasi GPMI, nanti informasi-informasi akan di sana. Jadi insya Allah nanti akan selalu di sana, dan nanti ini dalam bulan ke depan ini kita akan coba menata kembali terutama di struktur, terutama untuk yang mungkin ada website, ada media sosial, dan biar lebih berkembang. Dan mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua. Kalau ini bermanfaat silakan dibagikan pada teman-temannya. Terima kasih. Salam hari Jumat semuanya, dan monggo. Mas Afik, Pak Budi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.